Halo teman-teman, karena di video sebelumnya gue udah bahas 5 kekuatan Gorosei, rasanya nggak lengkap kalau gue nggak bahas bosnya atau raja terakhirnya yaitu Imu. Gue akan bahas mulai dari kekuatan attackingnya, defensifnya, dan teori cara mengalahkan Imu yang sepertinya udah dikasih clue dari episode pertama sama Oda. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu supaya gue lebih semangat bikin video. Yuk kita mulai pembahasannya. Sama seperti Gorosei, gue juga akan menggunakan teori yokai lagi. Dari siluet yang kita ketahui sejauh ini, fisik perubahan Imu ini paling mirip dengan Umibozu. Mungkin kalian udah tahu juga ya karena teori ini cukup populer. Selain karena Umi dalam Umibozu ketika dibalik menjadi Imu, gua akan coba jelasin bukti-bukti lainnya yang gak kalah menarik karena Oda sepertinya udah ngasih clue dari episode pertama. Oke, kita mulai dari segi attacking dulu. Berdasarkan manga, kita bisa lihat Imu bisa menyerang menggunakan hal yang berbentuk tajam, mirip ujung panah atau tentakel karena bisa fleksibel banget dan mengejar targetnya. Dengan serangan ini, Imu berhasil one hit KO Raja Alabasta, King Cobra, dan bikin Sabo terluka parah. Nah, kalau kita balik lagi ke Umibozu, menurut beberapa legenda, Umibozu diketahui memiliki tentakel juga, jadi cocok banget kalau melihat serangan Imu yang ditunjukkan sejauh ini. Selain itu, Umibozu diketahui bisa mengubah cuaca dari lautan yang tenang menjadi lautan yang ganas dan menghancurkan kapal yang melintas. Dengan perilaku Imu yang sangat membenci bajak laut, hal ini jadi masuk akal. Mungkin aja Imu bisa menggunakan kekuatannya untuk mengubah cuaca di lautan untuk menghancurkan para bajak laut yang menentangnya. Selain itu, kalian inget nggak tragedi di Florian Triangle di mana ada makhluk besar bermata merah yang diyakini penyebab banyaknya kapal yang hilang ketika melintasi lautan tersebut? Kalau dilihat dari siluetnya, ini mirip banget dengan perubahan Imu dan Umibozu ditambah perilakunya yang sangat mirip. Dari segi defensif, diketahui Imu bisa melahap api dari Sabo. Salah satu elemen yang bisa melahap api adalah air, dan Umibozu adalah salah satu yokai akuatik atau berbasis air. Yang menurut gue menarik adalah cara mengalahkan Umibozu. Menurut legenda, Umibozu bisa dikalahkan dengan menggunakan tong. Umibozu biasanya akan meminta tong dari awak kapal, setelah itu dia akan menggunakan tong tersebut untuk ngambil air yang banyak dan dia akan menyiram kapal tersebut sampai tenggelam. Nah, cara ngalahinnya adalah memberikan tong yang gak ada alasnya atau yang jebol gitu. Jadi Umibozu gak akan bisa ngambil air dan kapalnya bisa kabur. Kenapa menurut gue ini menarik? Di episode pertama kita tahu bahwa ketika Luffy pertama kali berlayar, tiba-tiba di lautan yang tenang kapal Luffy dihancurkan oleh pusaran air dan akhirnya selamat dengan bantuan tong kosong. Ini mirip banget gak sih dengan kekuatan Umibozu yang bisa mengubah lautan tenang menjadi ganas dan menggunakan tong untuk selamat dari serangannya? Apakah mungkin pusaran air tersebut adalah kekuatan Imu dan Oda mau ngasih clue bahwa nantinya ketika Luffy bertarung dengan Imu, Luffy akan menggunakan tong juga untuk mengalahkannya dan selamat dari serangan Imu? Gimana menurut kalian? Masuk akal nggak? Coba komen. Buat yang belum nonton, gue saranin juga kalian cek video gue tentang kekuatan Gorosei karena di situ ada teori yokai lainnya yang menurut gue menarik banget. Oke, terakhir jangan lupa like, komen, dan subscribe buat dapat info menarik soal One Piece lainnya.